berbeda-beda. Ada yang mondoknya dari TK sudah mondok, ya dari SD sudah mondok, dari sampai selesai kuliah masih tetap di pondok. Tetapi juga ada yang tidak sama sekali mengenal pondok pesantren. Kita perlu melakukan pemerataan pemahaman, ya. Kita perlu melakukan upgrading, ya, pengetahuan, sehingga kita perlu melalui kegiatan KKD. Ada 3 hal yang kita harapkan dari KKD ini. Yang pertama adalah kompetensi. Dengan Anda mengikuti pelatihan KKD, ya, kuliah kepemimpinan dasar ini, Anda memiliki kompetensi, ya, memiliki kemampuan yang sama. Apakah itu dalam konsep tentang pemahaman tentang aswaja, ya, ahli sunnah wal jamaah, dan konsep tentang pemahaman tentang apa sih itu NU, ya, tentang ke-NU-an, itu kita harus punya pemahaman yang sama, titik start yang sama ketika kita menjadi pengurus generasi muda NU. Yang kedua, GMM KKD, melalui KKD ini kita harapkan Anda setelah mengikuti KKD, Anda memiliki confidence, rasa percaya diri. Oh, ternyata senior saya di NU ini banyak, ya. Banyak orang yang menyambangi kami, banyak orang yang mensupport kami, ya. Banyak senior kami. Anda merasa percaya diri, confident. Itu yang saya harapkan dari KKD. Ya, dari kemarin saya minta tolong serius ikuti kegiatan KKD. Walaupun dari 50 orang pengurus yang bisa hadir hanya sekitar 70-80%, ya, tidak apa-apa. Yang penting sebagian besar dari pengurus ini sudah mengikuti KKD, ya. Dan yang terakhir, harapan kami dari kegiatan KKD ini adalah Anda punya komitmen. Kenapa tadi malam penting dan perlu kita melaksanakan sumpah setia, janji setia kepada Aswaja An-Nahdliyin, dan sumpah setia kepada NKRI, supaya kita punya komitmen perjuangan, komitmen sebagai generasi. Saya katakan 10-20 tahun yang akan datang, kalian adalah pemimpin. Maka Anda 3 hal itu harus Anda pilih. Yang pertama, Anda memiliki kompetensi yang jelas, Anda memiliki rasa percaya diri, confident, dan yang ketiga, Anda harus memiliki komitmen. Kita tidak butuh orang-orang yang mencela-mencela. Kita tidak butuh orang yang abu-abu. Biasanya orang yang abu-abu itu hanya selalu mencari selamat, tidak berani dengan resiko, tidak berani menghadapi tantangan. Karena dia tidak, kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak punya komitmen. Jadi kita harus jelas komitmennya terhadap Nahdliyin, terhadap Nahdlatul Ulama, dan terhadap NKRI. Ini sama semangatnya dengan Pak Pra, ya. Semangatnya sama. Orang-orang NU itu ada di mana-mana, ya. Mau cari di partai mana saja, ya. Di DPR ada 45 anggota DPR di Lombok Barat, semua ngaku NU. Ada 26 yang saya hitung anggota NU, anggota DPR itu yang jelas-jelas punya background NU. Tetapi ternyata ada 33 yang ngaku, gitu, ya. Padahal ini artinya kita ingin komitmen kebangsaan itu yang paling inti. NKRI harga mati.
Tadi sudah dijelaskan, ya. Saya sudah yakin Anda sudah punya banyak sekali konsep-konsep dari kegiatan KKD ini, ya, dari pembicara, pemateri hari pertama sampai tadi sebelum Zohor tuntas, ya. Sudah banyak teori-teori, sudah banyak pengalaman-pengalaman, ya, pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapatkan. Minimal Anda dengarkan. Tantangan ber-NU dan ber-NKRI itu hampir sama beratnya hari ini. Ya. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemarin saya sampaikan NU itu seperti ganjel lawang, ganjel pintu. Kalau pintu sudah diganjel, maka siapapun tidak bisa mendobraknya. Siapapun tidak bisa memasukinya. Nah, posisi NU di NKRI ini seperti itu, seperti ganjel lawang. Ya, kadang-kadang dianggap penting, tetapi juga kadang-kadang NU itu dianggap tidak penting. Tetapi NU berani mengambil posisi dengan resiko yang tinggi sebagai ganjel lawang. Sehingga seringkali NU itu tidak populis. NU itu tidak menarik. Bahkan NU itu sering menjadi bahan bulian, dibully di mana-mana. Di dunia maya, Pak Eco, ya. Langsung tak berani. Ya, kalau langsung ya tak berani, ya. Tapi biasalah, itulah tantangan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kita siap menjadi ganjel lawang untuk menahan serangan-serangan dari luar, untuk menahan kepentingan politik, kepentingan ideologi lain yang mau merubah ideologi Pancasila. Siapa yang berani mengatakan Pancasila tidak Islam? Siapa yang berani mengatakan Pancasila bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis? Tidak ada. Tidak ada sepotong kata pun di dalam Pancasila, di dalam undang-undang yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan dikatakan bahwa kelima sila dari Pancasila itu diambil intisari dari Al-Quran. Berbicara tentang ketuhanan, berbicara tentang kemanusiaan, berbicara tentang keadilan, tentang persatuan, tentang permusyawaratan. Itu semua adalah konsep-konsep universal di dalam Al-Quran. Tapi kenapa kok dianggap Pancasila ini tidak Islami? Karena cara teks dan konteks. Ada orang memahami Al-Quran hanya berdasarkan teks. Kalau tidak sesuai seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran, kata per kata, titik koma di dalam Al-Quran, itu dianggap tidak Qurani, dianggap tidak Islami. Karena dia tekstual, mengartikan dan memahami Al-Quran. Sementara pemahaman kita yang aswaja ini berawal dari konsep pemikiran aswaja, kita memahami Al-Quran itu secara kontekstual. Memahami Al-Quran itu dengan luas sekali. Tidak seperti teks yang tertera di dalam Al-Quran itu. Berawal dari itulah semua terjadi pertentangan, terjadi konflik, pertarungan ideologi dan seterusnya. Nah, itu menjadi salah satu tugas dari GMNU. Itulah yang membedakan kalau di dalam teori ilmu pengetahuan ada subjek mayor dan apa istilahnya, materi, ya, matter, ya, subjek matter dan mayor. Yang membedakan antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain itu ada materi yang membedakan. Nah, GMNU, ya, ini GMNU ini posisi antara IPNU, IPPNU dan Ansor. Ya. Dia ada di tengah-tengah.
Ansor yang sudah relatif dewasa, nah dia ada di tengah-tengah ini, supaya tidak terjadi tumpang tindih garapan. Nah, kita lebih mengarahkan GMNU ini kepada penguatan di dalam media sosial, melakukan sosialisasi tentang transfer knowledge, ya, tentang aswaja, tentang Nahdien, ya, tentang Islam yang ramah, tentang Islam yang merangkul, ya, tentang Islam yang wasatiyah, tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Dan melakukan counter, ya, melakukan meluruskan berita-berita hoax, ya, atau sengaja berita-berita yang diprinter itu menjadi tugas untuk diluruskan. Nanti GMNU ini banyak bermain di dunia maya, ya. Ini sehingga nanti dengan Ansor, dengan IPNU, IPPNU tidak tabrakan, ya, tidak tabrakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan undangan kami yang terhormat, ya. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Al-Mukarram Tuan Guru yang sudah memfasilitasi kegiatan kita selama 2 hari di sini, ya. Tadi Pak Sekjen mengatakan bukan NU tidak punya uang untuk beracara di hotel. Kadang-kadang iya, tapi kadang-kadang juga tidak. Artinya biarlah teman-teman beracara di hotel berbintang, tapi kita cukup beracara di pondok pesantren bintang 9. Tepuk tangan untuk Tuan Guru, ya. Terima kasih Tuan Guru Ilman Maududi yang sudah memfasilitasi. Terima kasih Pak Agus yang sudah membackup kegiatan ini. Karena saya dari malam hanya kuat sampai menemani beliau, hanya kuat sampai jam 2. Ya. Beliau ternyata sampai jam 5. Wah, itu saya tidak kuat, ya. Beliau sampai jam 5. Mungkin Tuan Guru saya tanya tadi sudah istirahat belum? Beliau jawab belum. Dan terima kasih kepada adik-adik GMNU yang sudah menghidmatkan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya, ya, bahkan uangnya, dananya, ya, untuk mengikuti kegiatan KKD ini. Kalian adalah pelaku sejarah dan kalian akan dikenang oleh generasi yang akan datang. Selamat GMNU, ya, dan kalian harus kuat, kalian harus tetap semangat, dan kami dari PCNU Lombok Barat merasa bangga dengan kehadiran kalian semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, atas pelaksanaan kegiatan hari ini yang terkesan apa adanya. Mohon maaf Ketua Adinda, Ketua PP Muhammadiyah, ya, Ketua Baper, ya, beginilah kami selalu beracara. Tidak pernah. Oh, Bapak Barat, ya. Karena ini adik-adik saya semua, ya, adik-adik saya semua, ya. Mohon maaf. Beginilah kami selalu beracara di PCNU Lombok Barat. Dengan kebersamaan ini kami merasa bahagia, kami merasa sehat, dan kami merasa senang. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.